Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bu Elma. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak ibu yang cerdas, soleh dan soleha, baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan materi masih tentang kesebangunan, materi yang kedua atau lanjutannya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi kesebangunan yang pertama, kalian sudah mengetahui seperti apa sih dua bangun dikatakan sebangun? Seperti apa dua bangun dikatakan kongruen? Nah, untuk pelajaran yang lalu, kalian sudah mengetahui bahwa dua bangun dikatakan sebangun jika bentuknya sama dan ukurannya berbeda, itu namanya sebangun. Nah, kalian kan sudah mengetahui, sudah kita pelajari, contohnya buku pelajaranmu bentuknya persegi panjang, kemudian papan tulis juga bentuknya persegi panjang. Nah, dua bangun itu dikatakan sebangun, tetapi ukurannya berbeda. Nah, kemudian dua buku paketmu, buku paket matematika, itu ada dua buku paket matematika. Nah, bentuknya sama, ukuran pun sama, maka itu dikatakan kongruen. Tidak hanya sampai di situ saja bahwa suatu bangun dikatakan sebangun atau kongruen, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi itu. Artinya hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah syarat-syarat sebangun dan syarat kongruen. Nah, kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu pertama adalah menjelaskan. Selain menjelaskan, dapat pula menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah bangun datar. Andaikan kalian bertanya, apakah untuk bangun ruang bisa untuk dikategorikan sebangun atau kongruen? Nah, itu bisa saja. Tetapi pada kesempatan ini Ibu menyampaikan tentang bangun datar atau bidang datar. Indikator yang akan kalian capai setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat menyebutkan syarat dua segitiga yang sebangun. Nah, itu syaratnya apa? Nah, ini. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menentukan perbandingan sisi-sisi dan sudut-sudut segitiga yang bersesuaian. Ketiga, dapat menghitung panjang sisi dan besar sudut segitiga yang sebangun. Nah, perhatikan untuk yang berikutnya. Nah, perhatikan gambar. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada dua segitiga. Nah, ini dua segitiga. Yang dibicarakan adalah segitiga. BCED ini juga bidang datar, tapi kita tidak membicarakan tentang bidang yang lain. Khusus ini untuk segitiga. Nah, perhatikan dulu segitiga di sini. Ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC. Nah, segitiga yang lain adalah ADE. Maka dua segitiga ini adalah segitiga siku-siku yang sebangun. Tapi syaratnya tadi, nah jadi harus ada syaratnya. Kalau secara kasat mata bahwa dua bangun ini dikatakan sebangun, yaitu segitiga. Nah, ini nanti Ibu beri tanda segitiga ABC dan segitiga ADE. ADE. Nah, syaratnya apa? Nah, sisi yang bersesuaian, nah artinya bersesuaian letaknya, tempatnya, besar sudutnya, itu harus bersesuaian.
Ya, ini sisi AB nih tegak lurus. Sisi AB itu bagian dari segitiga ABC. Nah, tegak lurus yang lain adalah AD, yaitu dari segitiga ADE. Maka sisi AB bersesuaian dengan AD. Nah, ini. Nah, itu. Kemudian sisi yang lain yaitu sisi BC. Nah, mendatar dia. Maka yang mendatar lain adalah DE. Nah, dia bersesuaian. Posisinya, kemudian sudutnya itu bersesuaian. Maka BC bersesuaian dengan DE. Nah, ini. Kemudian sisi AC merupakan hipotenusa atau sisi miring. Ya, jadi di dalam satu segitiga siku-siku, sisi miring belum tentu hipotenusa. Tetapi kalau hipotenusa sudah pasti sisi miring. Nah, syaratnya dia sisinya membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini. Maka AC bersesuaian dengan AE. Nah, ini. AC bersesuaian AE. Kemudian sudut yang bersesuaian. Sudut B dengan sudut D. Sudut C dengan sudut E. Nah, ini ya. Nah, jadi sudut B dengan sudut D, sudut C dengan sudut E. Nah, sudut A juga ada. Nah, di sini dia berimpit. Nah, untuk menyebutkan sudut itu boleh 1 huruf, boleh 3 huruf. Ya, boleh 1 huruf, boleh 3 huruf. Kalau 2 huruf berarti dia adalah garis atau segmen garis. Nah, kita lihat. Nah, kalau dia pakai 3 huruf, nah, kita sebutkan di sini. A, B, C. A, B, C. Berarti huruf yang di tengah adalah huruf B. Maka itulah sudut yang dimaksud. Gitu. A, B, C. Jadi yang di tengah-tengah B. Nah, ini lihat di sini. Yang B di tengah berarti adalah sudut B. Kemudian sudut A, D, E. Yang di tengah adalah huruf D. Berarti adalah sudut D. Maka sudut B sama dengan sudut D 90 derajat. Kemudian sudut ACB. ACB. Nah, ini ACB. Nah, sama dengan ini. ACB. Bersesuaian dengan AED. Jadi huruf yang di tengahnya adalah C dan E. Kemudian sudut BAC. Berarti sudut A, kemudian DAE, DAE. Nah, sudut A, jadi A yang di tengah-tengahnya. Maka sudut ini berimpit. Gitu ya. Kalau dia sudutnya di sini 60, ini 60 sudut C, maka sudut E juga 60 gitu. Kemudian kalau dia sudut C-nya 70, maka sudut E juga 70. Nah, kita perhatikan. Sudut B 90, sudut C 70. Nah, total ini harus 180. Nah, 90 ditambah 70. Supaya total 180 berarti sisanya 20. Kalau dia 60, maka sisanya 30. Ya. Baik anak-anakku sekalian, kita perhatikan lagi gambar berikutnya. Ada 2 segitiga, yang kita bicarakan adalah segitiga siku-siku. Segitiga ABE. Nah, ini ABE. Sebangun dengan segitiga ACD.
segitiga ABE sebangun dengan ACD. Maka AB bersesuaian dengan AC. AB bersesuaian dengan AC. BE bersesuaian dengan CD. AE bersesuaian dengan AD. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sudutnya ABE. Berarti sudut ini ya. Nah, sama besarnya dengan ACD. Nah, ini ACD. 90 derajat. Kemudian sudut AEB, kita balik dari A ke E ke B. Berarti yang dimaksud adalah sudut E sama dengan sudut D. Nah, itu. Sudut BAEB AE adalah sudut A. Kemudian sudut CAD dimaksud adalah juga sudut A. Maka sudut A adalah berimpit. Kita lanjutkan yang berikutnya. Perhatikan gambar berikutnya. Nah, ini ya. Ada segitiga BCD sebangun dengan segitiga ACE. Maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah boleh dari segitiga yang besar atau dari segitiga yang kecil. Jadi harus sealur. Kalau mulai dari segitiga yang besar, yang segitiga besar semua. Jadi sealur gitu ya. Jadi tidak bolak-balik. Nah, ini dia mulai dari segitiga besar. AC bersesuaian dengan BC. Kemudian mana lagi? BC. Nah, bersesuaian dengan C. Mana ini? BC. Bersesuaian dengan CD. Ya. Itu. AE bersesuaian dengan BD. AC tadi dengan BC. Ya. Harusnya di sini adalah EC dengan CD. Nah, sudutnya sama. Contohnya seperti ini. Perhatikan gambar, tentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Pertama, kita cari dulu sisi yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan AD. Maka perbandingannya adalah AB berbanding AD. Kemudian BC bersesuaian dengan DE. Maka BC berbanding DE. Nah, itu kata kuncinya perbandingan dulu. Kemudian AC bersesuaian dengan AE. Maka perbandingannya adalah AC berbanding AE. Nah, sudut yang bersesuaian, sudut B dengan sudut D. Berarti ABC sama dengan, pakai sama dengan ADE 90. Nah, ini 90. Ya. Kemudian ACB sama dengan AED. Karena sudut D-nya sudah diketahui 60, otomatis C-nya juga 60. Nah, ya 60 derajat. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, untuk menentukan panjang BAC. BAC sama dengan DAE. Nah, total seluruhnya harus 180. Sudah ada 90 sama 60. Totalnya berapa coba? 90 ditambah 60, 150. Sisanya supaya genap 180 adalah 30. Caranya 180 dikurangi 150. 30.
Kemudian yang C, berapa panjang sisi DE? Nah, ini panjang sisi DE. Kita ambil 2 perbandingan. Jadi kalau untuk mencari ini tidak bisa kita ambil tiga-tiganya. Kita ambil 2 saja dulu, yaitu AB berbanding AD. Nah, AB banding AD. Kenapa ini yang diambil? Karena kedua sisinya sudah diketahui. Nah, kenapa yang diambil BC dengan DE? Karena yang ditanya DE. Maka kita turunkan di sini. AC dengan AE tidak ditanya. Ganti dengan angka. AB-nya 4, AD-nya berapa? 10, bukan 6. Kenapa? Karena panjang AD itulah adalah panjang AB ditambah BD. Jadi 4 ini ditambah 6. Jadi 10. Nah, ini. BC-nya 6, masukkan 6, DE. Nah, perkalian silang. Jadi kalau ada 2 perbandingan seperti ini, penyelesaiannya perkalian silang. 4 dikali dengan DE. Jadi perkalian silang. 4 dikali DE. Nah, ini. Terus 6 dikali dengan 10. Turunkan DE-nya. Ini 10 kali 6. Nah, 4-nya pindahkan sini. Jadi DE-nya 60 dibagi 4, 15. Panjang DE 15. Kalau dia tidak 15, otomatis ini nanti tidak sebanding. Kan tadi sudah dikatakan perbandingan sisinya harus sama. Selanjutnya, nah kita lihat, perhatikan gambar. Ini adalah gambar trapesium sama sisi. Ada garis bantu CH, garis putus-putus. Kita lihat, kalau dia ini kita perhatikan adalah bentuk jajar genjang. Kalau dia bentuk jajar genjang, otomatis sisi yang berhadapan itu panjangnya sama. Nah, kita lihat sini. DE panjangnya 4. Maka yang panjangnya sama dengan DE adalah yang mana? Iya, panjang CF. Ini. Nah, jadi kalau ditanya panjang CF, ini. Berapa panjang CF? Panjang CF-nya adalah 4. Karena apa? Dia sejajar dengan ED. Nah, sekarang kalau ditanya FH, nah, sini 4 ya nak ya. Nih sini 4 panjangnya. FH sejajar dengan EA. Otomatis panjang FH sama panjangnya dengan EA, yaitu 6. Nah, panjangnya 6. Ini 6. Ini 4. Ini 6. Ya. Kemudian bentar, Ibu inikan dulu. Ini 4. Ini yang 4. Ini yang 6. Nah, kalau kita perhatikan di sini, panjang CH adalah berapa, nak? Panjangnya 10. Dari mana panjang 10? Yaitu 4 tambah 6. Kalau CF panjangnya 4. Perhatikan lagi. Ini sudah ya, ini tadi sudah, ini sudah. Nah, yang ditanya adalah panjang AH. Panjang AB ada 18. Nah, ini 18. Sementara AH sejajar dengan EF, sejajar dengan CD. Otomatis panjangnya adalah 12. Nah,
Kalau AH-nya 12, maka HB-nya adalah 6 panjangnya. Gitu. Nah, ini sudah terjawab. Nah, tanya, berapa panjang EG? Panjang EG adalah panjang EF ditambah panjang FG. EF-nya berapa panjangnya? Nah, ini sudah ada nih EF-nya nih. Panjangnya adalah 12. Karena sama dengan AH, sama dengan CD. Sementara FG-nya belum tahu. Jadi belum kita bisa menjawab berapa panjang EG. Nah, kita cari dulu panjang EG-nya dengan cara apa tadi? Segitiga sebangun, dengan konsep segitiga yang sebangun. Kita cari perbandingannya. CF bersesuaian dengan CH. Otomatis CF berbanding CH. Nah, kemudian FG, karena kita mau cari FG-nya, FG berbanding dengan HB. Nah, kita ganti dengan angka 4/10. Tadi sudah Ibu katakan bahwa 10 itu 4 ditambah 6. FG-nya belum diketahui. HB-nya 6. Perkalian silang. Yang dikalikan dengan FG adalah 10. Nah, ini 4 dengan 6. Turunkan FG. 24 dibagi 10, 2,4. Kemudian ini panjang FG-nya 2,4 nih, 2,4 ya. Maka panjang EG adalah EF ditambah FG. EF-nya 12, FG-nya 2,4. Maka panjang EG adalah 14,4. 14,4 ya, Nak ya. Nah, inilah yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, Ibu berharap kepada kalian untuk menyalin dua contoh ini, yaitu contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Jadi disalin di buku latihan, kemudian difoto, kirimkan ke Classroom. Baik anak-anakku sekalian, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian dan anak-anak juga bisa menerima penjelasan dari Ibu. Nah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.